Ya, yang ketenaran. Kan kita tidak tahu dia melakukannya di mana. Tidak tahu. Action. Hai Kit, ini papa nih lagi jadi hakim. Kalau bandara kan Halim, kalau bersin Hasim. Hai Kim. Hai Kit, nih mama Kit. Apa? Kan hakim. Hai Kim. Hakim. Maksudnya gitu ya Bapak. Jangan ribut dulu. Ini masalah ini nih, penting nih. Terdakwa Ya, yang mulia. sehat? Alhamdulillah kurang, yang mulia. Kurang? Iya, saya kurang sehat, yang mulia. Kecup beningnya. Biar semangat. Saya langsung sehat, yang mulia. Tapi yang mulia, kita kedatangan tamu spesial nih, yang mulia. Siapa? Jaksa ini, Ibu Rohayati, sebenarnya dia kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta. Wow. Keren. Kejaksaan Kepala Kejaksaan Kepala Negeri. Kejaksaan Negeri Purwakarta. Tapi Ibu sini nggak pakai helm, Bu? Kan ada lagunya. Anak Betawi ketinggalan zaman KYT. Jawab. Saya tuh penasaran Bu. Ini penting banget Bu menurut saya Bu. Ibu kan orang Betawi, kenapa nggak ngikutin jejak Atum buka salon gitu Bu? Malah jadi Atum buka salon loh. Oh, boleh. Yang namanya profesi itu apa aja? Apa aja, Karena betul. kita menghargai seseorang itu terlahir mempunyai kemampuan masing-masing. Betul, Nah, betul. kebetulan saya adalah dari keluarga yang memang keluarga kejaksaan. Artinya Nyaye orang pensiunan kejaksaan. Bujuk-bujuk. Paman. Yang bener lah Bu. Ya bener. Iya. Kejaksaan. Emang nggak boleh Ya orang boleh. Betawi. Kita Oh, Ilokan disangkain nggak boleh? katanya tukang ojek doang. Wah, berarti ini ada peningkatan ini, Bu, ya? Peningkatan. Kita kan Betul. kehidupan itu kita mempunyai strata yang Iya. itu ya ada peningkatan jadi jangan dibilang anak Betawi ketinggalan zaman. Ya. Ayo keliling kemana-mana Bang, kemana-mana. Kemana aja? Kemana aja? Kemana? Udah ke Jogja. Jogja. Jadi koordinator lu di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Kebetulan saya di bidang intelijen waktu itu. Intelijen itu yang Tahu nggak lu? Yang clandestin gerakannya. Clandestin bawah tanah. Iya nggak tahu kan? Katanya dagang bakso juga nih. bawa hati ya, Bu? Dagang bakso bawa hati nggak sih, Bu? Masa bawa hari Tapi yang mulia Sensitif tahu nggak itu. yang mulia apa Apa? bedanya Kejaksaan Negeri sama Kejaksaan Tinggi? Nah, apa tuh? Kejaksaan Tanya Negeri sama Ibu. Apa Bu? Bedanya Kejaksaan Negeri dan buah apel. Apa? Kejaksaan Tinggi dan Negeri Bu. Kejaksaan Negeri itu berada di kabupaten atau kota Oke. yang tentunya dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan juga ada Forkopimda, di situ ada Kepala Kepolisian Resort, ada Dandim, Oh. ada Bupati atau bisa juga Wali Kota. Tapi kalau Kepala Kejaksaan Tinggi itu adanya di provinsi. Oke. Hakim, adanya di provinsi yaitu dipimpinnya oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Ya. ada Kapolda begitu dan sama gubernur biasanya begitu gabungannya. Ibu Itulah kalau saya suruh ulang masih apa Bu? Luar kepala. Kepala bener. Berarti ini Kajari Bu ya? Ya, Ada Kajari. 20 Bu ya? Singkatannya Kajari. Ada 20 berarti ya? 20 apa ya? Kan ada jempol. Itu mah dari jari nih. Jari beda. Jari-jari, Beda, iya. jadi- Oke, jadi ini Ibu kita udah ada terdakwa, Ya. udah ada Ibu JPU dan Bapak pengacara. Apaan singkatan JPU tadi? JPU, Apa? jaksa, penerima upah. Harus Dijulukan. Ya, Banyak, Bu, yang JPU berkembang itu Bu. adalah Ah. jaksa penuntut umum. Oke. Jadi kalau jaksa penuntut umum itu sudah pasti jaksa. Ah. Tapi kalau penuntut umum ya kalau misalkan penuntut JPU itu sudah pasti jaksa. Ya, sudah Oke. pasti jaksa. Tapi kalau jaksa Jaksa? belum tentu penuntut umum. Kenapa Oh, begitu? nggak tahu Karena kenapa. jaksa belum tentu semuanya megang perkara.
Jadi ketika dia dikatakan sebagai JPU adalah ketika dia sedang menangani suatu perkara. Ya seperti contoh nih, Iya. sekarang saya sebagai JPU karena sidang. Oke. Berarti JPU, jaksa Berarti penuntut umum. Bisa mengobati gatal-gatal Ya nih itu GPU. Berarti itu keluarga di sini dari jaksa biasa dong, Bu? Ya, jaksa biasa. Ketika saya masih berstatus menangani suatu perkara, tetap saya namanya JPU. Tapi kalau JPU. sudah selesai, jaksa. Tapi kalau waktu meneliti berkas perkara, namanya jaksa peneliti. Tadi kan ada pidana umum. Ya, ada pidana umum, Ya. yaitu kita menangani perkara pidana umum itu banyak sekali undang-undang yang diatur. Oke. Salah satunya penipuan, penggelapan, pencurian, IT, dan juga narkoba itu juga masuk di pidana umum ranahnya. Ada pidana khusus. Pidana khusus itu menangani perkara tindak pidana korupsi. Dan kita juga jaksa di situ bisa jaksa sebagai jaksa penyidik, jaksa penyelidik, penyidik, jaksa penuntut umum. Jalan Dan jaksa. Jadi ya tugas utamanya adalah jaksa sebagai penuntut umum, Oke. jaksa sebagai pengacara negara. Oke. Nah, kita kan ada di bidang datun juga. Oke. Kita kan di bidang datun. Nah, itu kan kayak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita dari Kejaksaan Agung khusus di Jam Datun dan kita ada turunannya semua di bidang datun itu ada kasih datun kita. Jadi Tahu apa? Tahu datun. perdata dan tata usaha negara. Itu. Datun, data dan Perdata dan tata usaha negara. Iya. Jadi itu menarik sih, Bu. Menarik. Menarik pembahasannya. ada juga di bidang intelijen. Bidang intelijen tugasnya adalah melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Litpamgal namanya. Nah, jangan salah. Sekarang juga di Kejaksaan Agung ada namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Jadi Jampitmil ya? Jampitmil. Itu dijabatnya oleh Tentara Nasional Indonesia yang sudah berpangkat bintang. Oh, Levelnya kan Brigjen sama ya? jam. No. Lo Pangkat kalau nggak tahu pangkatnya dibayar dah bintang pokoknya. 3. Usah bintang 3. Nah, itu Dia bilang, Pitmil, pidana militer. Oh. Ya, jadi menangani perkara-perkara koneksitas. Nah, itu ada di Kejaksaan Agung dan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ada. Jadi ada Oke. beberapa kejaksaan tinggi saja yang memang baru mempunyai asisten tindak pidana militer. Oke. ayo. Oke, baik saudara-saudara semuanya. Iya. Jaksa siap sidang hari ini. Siap? Yang mulia siap. Emang nggak boleh nanya sendiri-sendiri? Ya nggak apa-apa dong. Ya, saya mau nanya sendiri nggak apa-apa. Nasihat hukum siap. Siap. Oke. Baik, sidang bedah keadilan Bedil yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor Bedil _02 atas nama terdakwa Reza Ahmad dinyatakan dibuka dan di apanya? Dan Terbuka untuk umum. dibuka dibuka untuk umum. Iya. Ketok palu 3 kali. Ini ketok. Ada kan? Dalam kurung tuh. Ini ketok. Oh iya. Ketok palu 3 kali ya. Salah. Lalu. Keliru. Oke, tenang, serius. Saya ulangi, atas nama terdakwa Reza Ahmad dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan Ibu penuntut umum dipersilakan membaca surat cerainya. Surat dakwaannya maksudnya. Ya, Saudara Reza Ahmad, Anda di sini diduga telah melakukan tindak pidana sebagai bandar minuman keras ilegal. Oh, es batu. Ya. Bukan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dari tim penyidik, saudara memiliki banyak kaki tangan. Nah, Abang. yang menyebabkan Ada minuman abang. keras yang saudara jual, ya. Nah, berikut bukti-buktinya yang ada, mulia. Yang mulia, ada buktinya. Mana? Mana buktinya ya? Oh, di bawah. Nih. Nah, itu dia buktinya saya. Oh, ada saya, Bu. Ini. Iya. Oh, Itu dia buktinya yang mulia. Ini bukti yang pertama, yang mulia. Saya tidak kenal dengan yang mbak-mbak ini. Ya, tapi itu semuanya ada itu yang kamu siapkan katanya dia, dijual. saya tahu dia ini pemain Juventus, Bu. Ini ada kostumnya. Ada warna hitam putih, Bu. Ini jadi ya. Jadi ini adalah bukti yang kita tampilkan
untuk di persidangan ini. Baik. Selanjutnya ada satu lagi yang mulia. Sebentar, jadi masalahnya adalah dia jual jamu pakai kemeja gitu. Tidak, dia akan Apa? menjual minuman keras. Minum Oh. kerasnya itu Tapi kan dia nggak ngapa-ngapain, Bu. Dia cuma duduk doang, Bu. apa itu? Ini dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma duduk doang. Yang ini kan? Dia cuma duduk doang, dia nggak ngapa-ngapain. Yang ini dong, masa yang burem. Ini gajah ini lengkap nih, ada sosoknya. Apakah benar? Yang ini. Saya tanyakan kepada saudara terdakwa, apakah benar saudara menjual minuman-minuman tersebut? Tidak. Dan saudara menjadi bandar? Tidak. Saya juga tidak mengenal sama yang ada di foto. Jangan nangis. Jawab yang tegas. Jadi saudara tidak mengenal. Tidak. Tapi itu bukti yang kami terima adalah ini adalah minuman yang saudara punya. Itu kan cuman botolnya aja, Bu. Botolnya memang itu whisky, tapi isinya mah bir. Salah dong. Oh. Jahe Oh, dong. jahe. Jahe dong. Nah ini satunya lagi nih, yang mulia. Satunya lagi yang ini. Oke. Tapi ini bukan saya menurut saya, Bu, ini bukan minuman keras, Bu. Ini adalah teh, Bu. Ini tutupnya no green tea. No green tea. Aduh. Gue lagi mikir yang mana tuh mana. Iya benar. Gimana ini? Ya. Sebentar. Sebelum melanjutkan ini palanya nembus ya. Oh, memang nggak ada palanya. Ya. Pak Hakim, palunya nggak diketok-ketok? Belum sih masih. Saya masih mempelajari dulu Ini nih. kan Pak Hakim. Iya. Kenapa nggak diketok-ketok ini palu? Tang saya nempel nih. Gak bisa. Pertama adalah itu di foto bukan klien saya, Bu. Gak mungkin dong dia itu dulu dia operasi jadi sekarang seperti ini, gak mungkin juga. Itu kan cewek, itu cewek perempuan dan megang jamu. Dia liatin, gagah ini, Bu. Kalau kaget gimana? Hah? Tetap serem ya? Tetap serem ya? Sebelum kita melanjutkan nanti kepada tuntutan barangkali ya. Oke, kita Boleh saya isoman dulu. tambahkan sedikit? Isoman dulu. Saya udah lapar nih dari tadi kan. Jadi apa nih? Barangkali ada misi tersendiri dari terdakwa, barangkali hal yang apa mungkin kan harus ada yang dibantu oleh tentunya dalam pengacara ini yang Silakan. dalam pengacara atau tidak. Silakan terdakwa. Tugasnya pengacara. Ya, jadi bukan dari saya dong arahannya. Malu. Anda punya milisi Taliban. Iya. Saya mau pengakuan Ibu. Pertama, saya nyesel ngajak dia jadi pengacara. Saya juga coba. Nggak bisa Pak. Sudah jangan berantem. Lanjutkan. Padahal udah bayar ya, mahal ya. Ibu, tapi memang kalau di luar konteks kita sekarang, Iya. kasus-kasus miras apa segala macam itu menjadi pidana yang biasa di. Itu pidana ringan. Mm-mm. Kalau untuk miras. Tapi tergantung pada saat miras itu digunakan. Nah, akibat dari minuman keras itulah yang akan menjadi satu hal yang akan menjadi mengarah ke tindak pidana. Oke. Karena akan pusing, jadi ngeplay, biasanya kan itu kalau habis mabok begitu ya, walaupun minuman ringan. Nah, minuman ringan sekarang kan banyak dicampur dengan macam-macam. Ada dengan autan. Oplosan. Ada oplosan, nah kan itu banyak. Sari, Nah, ya. nah itu dicampur sari, si sari. Itu jadi hal yang akan, nah itu biasanya tugasnya dalam hal ini kepolisian dan juga bekerja sama dengan tim Satpol PP ya, Satpol PP untuk melakukan pemberantasan itu. Nah, sedangkan kalau untuk itu masuknya itu ke ranahnya pidana ringan. Oke. Tetapi dari kepolisian dan Satpol PP ada memberikan tembusan kepada kejaksaan tentunya bahwa telah melakukan pemberantasan tersebut. Nah, ada kasus yang terjadi yang disampaikan di Minahasa kalau nggak salah. Iya. Nah, itu ada diminum dan dia melakukan penganiayaan terhadap seseorang. Begitu. Ya, karena konteks apply. pidananya efek dari Efek alkoholnya. dari alkoholnya. Bukan orang meminum alkoholnya. Tidak. Jadi efek dari dia dalam keadaan yang ngeplay, dia melakukan tanpa sadar, biasanya gitu. Berarti kalau misalkan dia cuman minum, nggak melakukan tindak kekerasan, Sebenarnya itu kembali ke tindak pidana ringan saja. Oke. Jadi kepolisian dalam hal ini melakukan pemberantasan terhadap minuman-minuman yang akan mengakibatkan seseorang jadi ngeplay tadi. Apakah juga kan minuman itu bermerek atau tidak? Ngerinya kan yang oplosan akhirnya mengakibatkan banyak yang meninggal karena dicampur dengan spiritus lah, dengan autan lah, dengan macam-macam. Nah itu kan hal yang tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan.
biasanya perkara-perkara tersebut masuk dalam tindak pidana ringan atau tipiring. Nah, karena tadi sudah disinggung yang kasus Minahasa, setahu saya kan kasus itu diberhentikan dengan restoratif justice ya. Iya, betul. Restoratif justice apa sih Bu sebenarnya Bu? Nah, Jadi- sebenarnya itu Ibu tolong ngomong. Jadi Saya diselahkan ibu ngomong. dulu saya sampaikan di sini Oke. biar lurus semua, jadi nggak ada bengkok-bengkok. Ya. Kita memang di kejaksaan ada namanya restoratif justice, Oke. mengembalikan hak-haknya atau mengembalikan dalam keadaan seperti semula, Oke. sebagaimana pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Oke. nomor 15 tahun 2020. Oke. Itu di situ tentunya kenapa kita merestor atau merestoratif justice. Awalnya memang jadi bukan hanya di kejaksaan, kepolisian juga ada, tapi punya aturannya sendiri. Kepolisian punya, kejaksaan punya, Kemenkumham juga punya di situ ya. Kalau kita di kejaksaan ini perkara itu sudah dinyatakan lengkap, memenuhi syarat formal dan material dari kepolisian nih. Dalam hal ini penyidik sudah menyerahkan kan dari awal SPDP, DSPDP berkas perkara. Oke. Nah, kita melihat mana yang boleh di restoratif justice. Oke. Ya, dari Perja nomor 15 tahun 2020 tadi. Perja itu peraturan Jaksa jaksa. Agung Republik Indonesia. Peraturan apa? Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Perja RI nomor 15 tahun 2020. Yang pertama adalah diatur di pasal 5, yaitu ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Ya, ancaman hukuman harus di bawah 5 tahun. Nilai kerugian, catat. Nilai kerugian 2 SKS. Nilai kerugian itu minimal di bawah 2.500.000. Di bawah Berarti 2.500.000. kasus yang potensi hukumannya di atas 5 tahun itu Ya. tidak bisa di restoratif justice. Masih belum. Tambahin lagi dikit. Ya. Tadi nih ya, peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tadi, ancaman hukumannya tadi ya di bawah 5 tahun, nilai kerugian 2,5 juta. Adanya kesepakatan perdamaian dari korban. Oh. Korban ya antara korban dan pelaku dan juga dari pihak-pihak terkait, misalkan tokoh masyarakat, Ya. tokoh agama, Ya. ya, Tokoh dan bangunan. saksi-saksi. Boleh juga sih Boleh. tokoh bangunan. Boleh. Tokoh bangunan, tapi kalau misalkan memang dia yang punya, Iya. ada dicuri, diambil barangnya, Iya. nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta. Langsung Boleh. tahu pada. Boleh. Iya. Boleh, misalkan ngambil palu, Mm-mm. palu kan harganya cuma berapa tuh? Iya. Nah, tetapi kita harus menjelaskan dulu, menyampaikan dulu bahwa perkara tersebut memang sudah dinyatakan lengkap. Jadi dalam hal ini kepolisian, dalam hal ini penyidik sudah selesai tugasnya. Oh, lengkap itu bukan ada orang tua, saya. Ada orang tua kalau dia Ibu. boleh Mm-mm. ada orang tua misalkan pelakunya misalkan anak kan harus didampingin sama orang tua. Kalau dikatakan anak, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah usianya di bawah 18 tahun. 18 tahun. Makanya hati-hati kalau jalan sama cewek, tanya dulu usianya berapa ya? Iya. Tanya dulu, misal ada cakep nih cewek. Iya. Wih, cantik cewek nih ya. Iya. Tanya dulu umurnya berapa, Neng? Misalkan 17. Dia bilang 19 tahun. Tanya KTP-nya mana? KTP. mana? Mau dipacarin? Baru. Oh, nggak boleh. Kita pinjol. Karena KTP. Bahaya, hati-hati. Oke, Itu oke. juga membawa anak di bawah umur, ya, macarin anak di bawah umur, diajak nonton, diajak jalan 1 kali 24 jam tanpa lapor orang tuanya, dipidana. Kena penjara. Nih, Bu. Iya, nggak boleh Saya 23 pacaran. jam tuh baru pacaran. Aku udah 23 Nih, jam. pengalaman, Bu. Oh, berarti yang tadi itu syarat semua ya, Bu? Iya. Apa hukuman potensi yang tidak boleh di atas 5 tahun, Iya. di bawah 5 tahun, Iya, nilai kerugian 2,5 juta, Iya. terus ada Kesepakatan kesepakatan perdamaian, Mm-mm. bukan Antara korban- pengulangan satu tindak pidana atau residivis. Jadi Oh. seorang ini bukan residivis,